Terima kasih kepada Dewan Juri atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri dan hadirin sekalian, sebelum kita debatkan mosi kita pada hari ini yang berjudul sebagai negara yang berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahman dari SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Saya dengan tegas menyetujui terhadap mosi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Sebagai pijakan, Indonesia merupakan negara maritim yang berisi 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang, menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara maritim yang berkembang. Blue Economy atau ekonomi biru yang dicetuskan pasca masa COVID-19 merupakan konsep pembangunan yang berfokus pada nilai ekonomi sumber daya laut di Indonesia. Konsep pengembangan ekonomi ini memiliki prinsip berkelanjutan yang didorong untuk terus diaplikasikan dalam sektor pertanian dan dalam sektor perikanan dan kelautan di seluruh dunia. Ada beberapa poin yang menunjang mosi saya pada kali ini. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, kelompok masyarakat sipil yang bergabung dalam koalisi Indonesia Focal Point for Corporate Accountability atau IFP mengungkapkan bahwa agenda tata kelola ekonomi biru akan semakin mendorong perampokan ruang laut dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya yang tinggal di pesisir laut. Peneliti Transnational Institute Karsten Pardesen mengungkapkan ruang kemudi politik ekonomi kelautan global saat ini dikendalikan dengan kuat oleh 100 perusahaan transnasional atau TNCS yang menyumbang 60% dari modal yang berakumulasi dalam ekonomi laut. Perlu Dewan Juri ketahui di mana 80% diantaranya berasal dari perusahaan minyak dan gas lepas pantai dan institusi perkapalan. Oleh sebab itu, saya setuju untuk tidak menggunakan ekonomi biru sesuai dengan pemerintah, karena dari segi sosial ekonomi para nelayan kawasan pesisir juga sangat dirugikan karena adanya pulau reklamasi menggeser habitat ekosistem iklan, sehingga para nelayan harus berlayar lebih jauh dan memerlukan lebih banyak bahan bakar. Oleh karena itu, saya setuju terhadap mosi hari ini, karena tidak patut jika pemanfaatan potensi kelautan semata-mata ditunjukkan untuk kepentingan ekonomi. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, rencana zonasi wilayah pesisir dan pusat-pusat kecil atau RZWP3K merupakan peraturan daerah untuk memetakan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil. Pada faktanya, masyarakat pesisir sebagai aktor terdepan justru tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Bukan tidak mungkin jika penyusunannya akan ditanggungkan kepentingan golongan tertentu dan menjadikan RZWP3K validasi untuk merampas ruang hidup masyarakat pesisir. Saya merasa sudah cukup untuk menyampaikan pemaparan untuk mosi pada hari ini. Terima kasih kepada Dewan Juri terhormat dan hadirin sekalian. Saya Anissa Rahman dengan ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.